Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar bahasa Arab halaqah ke-82. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita lanjutkan membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala, kita akan belajar terlebih dahulu tentang i'rab. Dan ini sekedar pengenalan saja. Kita tidak fokus di i'rab pada kesempatan kali ini, namun hanya sebagai pengenalan. Karena dalam bahasa Arab seringkali disebut kata-kata marfu', mansub, majrur, ya. Dan begitu pula dalam pelajaran kita, maka kata-kata tersebut disebutkan. Nah, agar kita mengetahui maksudnya, agar kita punya gambaran, agar kita mengerti apa yang dimaksud, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sekilas tentang al-i'rabu. Nah, yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, dikarenakan adanya perbedaan faktor yang masuk kepadanya, atau karena kalimat tersebut berbeda-beda posisinya atau kondisinya. Misalkan saja kalimat baitun, rumah. Baitun, rumah. Ketika diletakkan pada sebuah jumlah, ya, pada sebuah kalimat susunan kata-kata, maka terkadang ditulis baitun, kadang baitan, kadang baitin, terkadang dhammah, terkadang fathah, terkadang kasroh. Tergantung dia itu posisinya di mana, atau karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kalimat baitun. Terkadang baitun, terkadang baitan, terkadang baitin. Nah, itulah i'rab, yaitu perubahan yang terdapat pada akhir-akhir kalimat. Nah, i'rab itu ada pada isim dan ada pada fi'il. Adapun huruf tidak pakai i'rab. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari i'rabnya isim. Ya. Nanti kalau i'rabnya fi'il itu beda lagi. I'rabnya isim itu raf'un, nasbun, jarrun. Kalau kata orang sini, i'rabnya isim itu ada 3 keadaan, yaitu rafa, nasab, dan jar. Nah, kalau orang-orang di sini itu biasanya menyebutnya seperti itu. Ya, raf'un dibilang rafa, nasbun dibilang nasab, jarrun dibilang jar.
Tiga keadaan ini adalah i'rab untuk isim. Nah, adapun fi'il itu nanti adanya rofa, nasab, sama jazm. Tapi itu tidak kita pelajari sekarang. Nah, kembali kepada isim. Isim ketika terdapat pada sebuah jumlah, maka i'rabnya itu satu di antara tiga. Kalau nggak rofa ya nasab, kalau nggak nasab ya jar, kalau nggak jar ya rofa. Begitu terus ya. Dan begitu seterusnya. Pokoknya salah satu. Entah rofa, entah nasab, entah jar. Itulah keadaan isim pada suatu jumlah. Nah, isim yang dalam keadaan rofa disebut dengan ismun marfu'un. Isim yang dalam keadaan marfu'. Adapun isim yang dalam keadaan nasab, maka disebut dengan ismun mansubun. Adapun isim yang dalam keadaan jar, maka disebut dengan ismun majrurun. Isim yang dalam keadaan jar. Itu ya. Nah, ketika isim itu dalam keadaan rafa, nasab, atau jar, ismun marfu'un, ismun mansubun, ismun majrurun, maka ada tandanya. Dan berikut ya tanda-tanda asli untuk keadaan rafa. Ya. Kalau dia itu marfu dalam keadaan rafa, maka ditandai dengan dhammah. Ya, bisa dhammah, bisa dhammatan. Dan ketika dalam keadaan nasab, ismun mansubun, isim yang dalam keadaan nasab, maka tandanya adalah fathah. Dan isim yang dalam keadaan jar, ismun majrurun, maka tandanya adalah kasrah. Nah, itu tanda-tanda asli. Nanti ada tanda yang lain, namun tidak kita sebutkan sekarang. Kita belajar dasarnya dulu saja. Nah, contoh pada sebuah kalimat. Al-waladu mahirun, anak tersebut pinter. Nah, maka pola ini adalah mubtada khobar. Ingat, mubtada itu marfu, khobar juga marfu. Oke. Silakan dicatat. Mubtada itu marfu dan khobar itu marfu. Maka al-waladu itu adalah mubtadanya dalam keadaan marfu dan tandanya adalah dhammah. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi sebelumnya. Mahirun adalah khobar dan khobar itu marfu, tandanya adalah dhammah. Dan termasuk juga dhammatan. Dhammah dan dhammatan dalam hal ini sama. Ya. Maka kedua-duanya isim yang marfu. Nah, jadi ketika nanti disebutkan marfu, maka semoga bisa difahami. Nah, kemudian mubtada khobar ini kemasukan fi'il laisa menjadi laisal waladu mahiron. Anak tersebut tidak pinter. Ya, anak tersebut tidak pinter. Maka mubtada khobar berubah setelah kemasukan laisa seperti dijelaskan kemarin ya. Mubtada menjadi isim laisa al-waladu dan isim laisa itu marfu, tandanya adalah dhammah. Mahiron berubah menjadi khobar laisa. Yang sebelumnya khobar sekarang menjadi khobar laisa, dan khobar laisa itu mansub. Silakan dicatat lagi. Khobar laisa itu mansub. Tandanya adalah fathah. Ya, tandanya nasab atau ismun mansubun, tandanya adalah fathah dan termasuk juga fathaten. Nah, jadi sekarang semoga bisa dipahami
kenapa kok mahiron mansub? Nah, dengan penjelasan tadi maka semoga bisa difahami. Jadi ketika disebut mansub maka ngerti maknanya, ngerti maksudnya. Nah, kemudian satu contoh lagi atau dua nih. Al-ma'u fil birkati. Air tersebut terdapat atau ada di dalam kolam. Nah, ini juga mubtada khobar nggih. Al-ma'u mubtada, fil birkati ini khobar dan berbentuk syibhu jumlah. Kalau al-ma'u jelas al-ma'u ini mubtada, tandanya adalah dhammah ya. Ismun marfu'un dalam keadaan rafa, tandanya adalah dhammah. Nah, adapun khobarnya syibhu jumlah, karena ini merupakan gabungan maka disebut dengan fi mahalli raf'in. Ya, ini kita pelajari nanti. Tapi kalau dipreteli satu persatu, fi itu adalah huruf ya. Al-birkati itu adalah isim majrur, ismun majrurun. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, maka isim setelahnya menjadi ismun majrurun. Dan ismun majrurun yang dalam keadaan jar itu tandanya adalah kasrah. Fil birkati ya, itu diakhiri dengan kasrah karena dia dalam keadaan jar. Apa yang menyebabkan dia dalam keadaan jar? Apa yang menjadikannya sebagai ismun majrurun? Karena didahului oleh huruf jar fi ya. Fi itu huruf jar, isim setelahnya menjadi ismun majrurun dan tandanya adalah kasrah. Adapun contoh yang terakhir, alal jabali sahabun, di atas gunung tersebut ada awan. Nah, ini polanya khobar mubtada, yaitu khobar yang didahulukan dan mubtadanya ditaruh belakang. Dari mana tahunya? Karena yang di depan ini adalah syibhu jumlah dan syibhu jumlah adalah khobar. Nah, alal jabali itu adalah khobar fi mahalli raf'in. Tapi kalau dipreteli satu persatu, ala ini adalah huruf ya, tidak pakai di i'rab. Adapun al jabali dia adalah ismun majrurun, ala huruf jar, isim setelahnya menjadi ismun majrurun dalam keadaan jar dan tandanya adalah kasrah. Kemudian sahabun ya mubtada tadi, maka di sini adalah ismun marfu'un dalam keadaan rafa, tandanya adalah dhammah di akhirnya ya. Dan termasuk juga dhammatan. Nah, sekilas ya, demikian sekilas pengenalan tentang i'rab. Tidak perlu dipusingkan, ini cuma sekedar pengenalan agar nanti kalau disebutkan marfu, mansub, majrur itu bisa difahami. Ya. Atau untuk versi mudahnya, untuk versi awalnya, pokoknya kalau marfu itu dhamma, mansub itu fathah, majrur itu kasroh. Ya. Ini tahap awal. Nanti kalau lanjut masih beda, ada perbedaan lagi. Ini demikian, semoga bisa difahami. Adapun pada halaqah kali ini, sebagaimana biasa ada 3 tugas. Tugas 1 dan 2 yaitu menulis dan membaca. Menulis dari kata al-i'rabu. Nah, kemudian
sampai kalimat alal jabali sahabun. Ditulis, kemudian tugas yang kedua membaca, distorkan di grup. Kemudian tugas 3 mengerjakan evaluasi halakoh 82. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup halakoh kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.